Halo dan sanak kasodonya. Apa itu sistem peradilan pidana anak? Sistem peradilan pidana anak atau SPPA di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 1 menyebutkan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Apa itu ABH? ABH adalah anak berhadapan dengan hukum. Mereka bisa menjadi pelaku, korban, dan saksi. Anak berkonflik dengan hukum berumur 12 sampai dengan 18 tahun. Anak di bawah umur 12 tahun belum bertanggung jawab atas pidana, sehingga tidak masuk kategori pelaku anak dalam sistem peradilan pidana anak. Anak korban atau anak saksi berumur 0 sampai 18 tahun. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang pertama, diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Yang kedua, dipisahkan dari orang dewasa. Yang ketiga, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Yang keempat, melakukan kegiatan rekreasional. Yang kelima, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Yang keenam, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Yang ketujuh, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Yang kedelapan, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Yang kesembilan, tidak dipublikasikan identitasnya. Yang kesepuluh, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Yang kesebelas, memperoleh advokasi sosial. Yang kedua-belas, memperoleh kehidupan pribadi. Yang ke-13, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat. Yang ke-14, memperoleh pendidikan. Yang ke-15, memperoleh pelayanan kesehatan serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dengan memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan melalui diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversi antara lain mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Syarat diversi. Yang pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia 12 tahun ke atas yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam proses persidangan anak berkonflik dengan hukum, wajib didampingi penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Pada proses persidangan perkara anak, baik hakim, panitera pengganti, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum tidak menggunakan pakaian kebesarannya atau tidak menggunakan toga. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, dengan ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Tahapan sidang anak. Yang pertama, setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.
Setelah melakukan verifikasi identitas anak, hakim memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Kecuali apabila terdapat keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan. Setelah pembacaan surat dakwaan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Pemeriksaan diawali dengan memeriksa saksi korban dan dilanjutkan dengan saksi-saksi lainnya. Sebelum memberikan keterangan, korban dan atau saksi memberikan sumpah atau janji, kecuali terhadap korban dan atau saksi yang masih belum berumur 15 tahun dan belum menikah. Dalam hak korban dan atau saksi yang masih berstatus anak dan tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan persidangan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya. Atau dengan melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Anak harus dilindungi karena anak adalah generasi masa depan bangsa.